Sore, Pak Matius. Selamat sore waktu Papua, Pak Matius. Ya, selamat sore. Ya, Pak Matius, bagaimana penanganan untuk para pengungsi hingga saat ini, Pak? Apa saja yang bisa Anda sampaikan? Ya, pengungsi yang sudah kita tangani hari ini di atas 7.000 orang yang terkena dampak itu 11.725 kepala keluarga. Kami konsentrasikan di 6 titik pengungsian dan semua anggota pegawai negeri yang menangani sudah dikondisikan, di backup oleh anggota TNI dan Polri. Semua logistik sudah dikonsentrasikan untuk didistribusikan sejak kemarin di titik-titik yang sudah disepakati. Oke, jadi ada 6 titik pengungsian ya Pak. Rata-rata di 6 titik itu ada berapa jumlah pengungsi Pak? Bisa diceritakan? Ya, rata-rata di atas 1000-an ya. Ada yang 2000, jadi jumlahnya ya itu lebih dari 7.000 yang. Oke, berarti diperkirakan satu titik lebih dari kurang lebih 1000-an Pak. Lalu bagaimana Ya. Pak ini dengan daerah yang masih terisolir dan juga masih dilakukan evakuasi di sana? Di daerah mana saja? Ya, ada di beberapa tempat terisolir karena jembatan putus, akses sulit karena jalan rata-rata hanya satu jalur. Kita antisipasi bantuan dari TNI, AU, ada 2 helikopter, kemudian dari misi, dari bantuan dari lembaga misionaris, itu ada 1 helikopter, dan sekarang lagi standby di Sentani, menunggu cuaca, karena hari ini masih mendung, jadi tadi malam juga hujan. Oke. Tapi dari pemantauan Pak Matius ya hingga saat ini bisa diidentifikasi Pak, itu daerah-daerah yang terisolir itu di mana saja, terutama yang paling parah lah begitu? Ya, ada di sekitar pesisir pantai laut, itu distrik Revinirara sampai ke Demta, kemudian di wilayah Grime ada beberapa kampung yang terkena banjir. Dan ini sementara kita tidak bisa jangkau dengan jalur darat karena beberapa jembatan untuk menuju ke sana putus. Kira-kira ada berapa jumlah kepala keluarga Pak di daerah yang terisolir itu, yang sampai sekarang masih belum bisa diakses? Ya, ada kurang lebih 520 kepala keluarga. Wow. Oke. Nah, untuk membantu warga yang memang masih terisolir ini bagaimana caranya, Pak? Ya, kita sudah siapkan logistik, semua sudah standby. Kita menunggu cuaca. Jadi helikopter juga sudah standby dan koordinasi dengan pihak gereja di tempat-tempat yang sulit dijangkau, itu juga para pengurus gereja juga sudah menangani apa yang bisa dikonfirmasi. Mereka standby sekarang untuk menunggu distribusi logistik. Oke, jadi intinya semuanya sudah berkonsolidasi. Pak, tapi bagaimana dengan sambungan listrik di sana? Apakah masih ada kendala? Ya, PLN sudah turun tangan untuk menangani listrik. Memang saat ini listrik mati ya, tapi kita berharap bisa dihidupkan lagi. Tetapi sejak kemarin PLN sudah membantu untuk beberapa titik untuk menjaga listrik tetap menyala. Oke, tapi sampai saat ini masih nyala-mati gitu ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Ya. Pak Matius, memang saat ini dalam kondisi darurat seperti ini banyak sekali yang dibutuhkan begitu ya untuk membantu warga maupun untuk perbaikan fasilitas begitu. Nah, tapi kalau diprioritaskan Pak, itu nomor urut 1 sampai 3 itu apa saja yang paling dibutuhkan saat ini? Ya, pertama untuk kebutuhan hari-hari. Kebutuhan hari-hari, makan, kemudian toilet, MTK, air bersih, ini yang bagaimana kita distribusi bisa lebih lancar, akses jalan untuk mobilisasi, logistik dan evakuasi juga, karena ini jalur jalan hanya satu, dan sekarang juga kalau malam
hujan ini harus diperbaiki lagi, lumpur, banjir. Jadi itu juga mengganggu aksesibilitas komunikasi untuk itu. Tapi kita tetap upayakan dengan semua pihak untuk terus menangani semaksimal mungkin supaya akses evakuasi, distribusi logistik ini bisa jalan. Baik Pak Matius, terima kasih. Sama-sama kita bantu juga penggalangan dari sini semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Sentani. Selamat kembali bertugas Pak. Terima kasih atas dukungannya ya. Sabda, disebutkan bahwa jumlah pengungsi ini semakin bertambah, belum lagi cuaca semalam. Kami juga mengetahui hujannya masih juga deras. Bisa Anda ceritakan kondisi saat ini di pengungsian seperti apa? Ya, Widya dan Vivi, situasi terkini di pengungsian Posko Induk Gunung Merah yang berada di kantor Bupati Jayapura ini memang pengungsi masih terus berdatangan. Informasi terakhir yang kami dapatkan dari media center Posko Induk Gunung Merah ini sudah ada sekitar 8.700 pengungsi yang berasal dari sejumlah titik yang ada di Kabupaten Jayapura. Dan khusus untuk di Posko Induk Gunung Merah ini, jumlah pengungsi yang berada di sini mencapai 1.400 pengungsi dan saat ini mendiami tenda-tenda yang sudah didirikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Saat ini Widya dan Pipi, saya berada di ini, di salah satu dapur umum yang ada di posko pengungsian ini. Saya melihat di sini, saya memantau di sini memang para relawan terus menyediakan makanan bagi 1.400 pengungsi yang berada di posko Gunung Merah ini. Saya tunjukkan, ini adalah di sini makanan yang mengandung protein diolah, kemudian di sebelah sana di sini puluhan kilo beras dimasak di sini. Kemudian tidak hanya itu, juga logistik yang berdatangan, baik itu sayur, ikan, ayam juga semuanya diolah di sini. Widya dan Pipi, dan mereka bekerja memang tidak kenal waktu atau tak terhingga, mencapai 24 jam karena mereka tidak hanya melayani pengungsi yang ada di Posko Induk Gunung Merah ini, namun juga di sejumlah titik pengungsian yang berada di Kabupaten Jayapura. Saya saat ini sudah bersama dengan koordinator dapur umum Posko Induk Gunung Merah, Bapak Effendi Saragi. Selamat siang, Pak Effendi. Pak, ini bekerja 24 jam ya Pak ya. Saya ingin tahu apa saja kendala yang dihadapi selama 2 hari dapur umum ini berdiri di Posko Induk Gunung Merah ini sendiri. Ya, kendalanya pokok secara fisik adalah kondisi cuaca yang terus-menerus hujan, membuat dropping bahan makanan ke posko ini jadi terhambat. Itu satu. Dari sisi personil, yang dimana relawan ini tidak bisa diharapkan 24 jam untuk bekerja, sehingga banyak sedikitnya itu relawan ditentukan kesiapan mereka, bahkan pegawai terbatas. Jadi itu yang kendala-kendala yang pokok. Terus juga pengadaan bahan material di saat hujan begini susah untuk didapat. Itu yang kendala-kendala pokok. Pak, hingga saat ini kan di Kabupaten Jayapura sendiri ada 8.700 pengungsi, khusus untuk di sini ada sekitar 1.400 pengungsi. Sejauh ini apakah stok logistik untuk para pengungsi ini sejauh ini apakah masih cukup, Pak? Untuk 3 hari ke depan saya kira dengan stok yang ada, dengan dari berbagai tempat di posko, saya kira cukup. Saya kira cukup untuk 3 hari. Karena ini sumbernya dari berbagai kalangan, baik dari BUMN, dari dunia usaha, maupun perorangan yang peduli terhadap bencana ini memberi sumbangan dalam berbagai bentuk. Itu yang kita terima, yang kita salurkan kembali ke masyarakat. Effendi Saragi, koordinator umum dapur umum dari Posko Induk Gunung Merapi. Terima kasih, Bapak, selamat kembali bertugas. Ya, dan Afifi dan Widya, seperti tadi yang dikatakan Pak Effendi bahwa hingga 3 hari ke depan stok logistik di dapur umum yang berada di Posko Induk Gunung Merah ini tercukupi untuk kebutuhan makanan dari ribuan pengungsi yang masih bertahan di posko-posko pengungsian. Demikian untuk sementara, Widya dan Pipi. Iya, Sabda Role melaporkan dari Sentani, Papua. Terima kasih.